Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang biosfer dan makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tanya Cantika, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup. Biosfer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Vladimir, biosfer adalah sebuah sistem terbuka dan berkembang sejak dimulainya sejarah kehidupan. Yang kedua, menurut John Gray, yaitu sebuah zona dari planet bumi di mana terdapat kehidupan yang terbentuk secara alami. Yang ketiga, menurut M. Alabi, biosfer merupakan salah satu bagian habitat organisme. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam biosfer. Bisa kita perhatikan gambar berikut ini. Biosfer terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu lapisan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Kemudian, yang kedua yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Kemudian yang ketiga yaitu hidrosfer, adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan. Contohnya adalah sungai, samudra, dan laut. Hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik biosfer. Pembagiannya yang pertama yaitu fauna. Fauna terbagi atas padang rumput. Padang rumput merupakan habitat bagi banyak fauna seperti binatang herbivora. Kemudian yang kedua gurun. Wilayah gurun digambarkan berupa suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas dengan kandungan air yang sedikit. Ekstrimnya, suhu di gurun membuat tempat ini hanya ditempati oleh beberapa jenis fauna tertentu, seperti ular gurun dan unta. Yang ketiga yaitu tundra. Tundra adalah wilayah yang diselimuti oleh daratan salju. Umumnya, wilayahnya terletak dekat dengan kutub utara yang dilapisi oleh es abadi. Fauna yang tinggal di kawasan tundra biasanya memiliki bulu yang tebal dan berdarah hangat. Yang keempat yaitu hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang tinggi dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Pohon yang tumbuh di hutan ini memiliki daun yang lebat dan tumbuh mencapai 20 hingga 40 meter. Yang kelima yaitu taiga. Taiga merupakan habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung yang melakukan migrasi. Proses migrasi dilakukan apabila di daerah asalnya mengalami perubahan musim seperti contohnya musim gugur. Yang keenam yaitu kutub. Di daerah ini hanya terdapat beberapa fauna yang memiliki sistem pertahanan khusus, seperti bulu yang tebal dan darah yang hangat. Yang kedelapan yaitu perairan. Fauna yang hidup di perairan dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti bentos yang memiliki ukuran mikroskopis dan sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagian yang kedua yaitu hutan. Hutan terbagi atas hutan gugur. Hutan gugur banyak menjadi habitat pohon yang tinggi, kokoh, dan memiliki daun yang lebar.
Hutan ini berada di daerah yang sedikit lebih kering, namun tetap memiliki kandungan air yang banyak. Yang kedua yaitu sabana. Sabana merupakan padang rumput yang memiliki beberapa pohon kerdil yang letaknya berkelompok. Pohon di wilayah sabana tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air yang banyak. Yang ketiga, stepa. Stepa merupakan hamparan yang ditumbuhi padang rumput dan tidak ada pohon lainnya. Sebab di daerah ini memiliki udara yang sangat kering dan cadangan air yang sedikit. Kita lanjut bagian yang ketiga, yakni terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup dalam laut. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang kemudian membentuk batu kapur atau struktur karbonat. Selanjutnya kita akan membahas makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup disebut juga biotik, terdiri dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Oksigen di dalam tubuh makhluk hidup digunakan untuk proses pembakaran oksigen. Dari proses ini akan dihasilkan energi yang akan digunakan untuk aktivitas hidup. Ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makan, baik hewan, manusia maupun tumbuhan. Hewan memakan makanan dalam bentuk sudah menjadi bahan makanan, kemudian diolah dalam tubuhnya menjadi zat makanan. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan atau disebut juga iritabilitas. Yang keenam yaitu adaptasi. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya, makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketujuh yaitu ekskresi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.